yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Kemudian ada juga yang in plane rocking. Jadi misalnya ini adalah atom, ini adalah susunan molekul. Itu yang atom satu ke sini, atom satunya lagi ke sini gitu. Jadi ini dikatakan sebagai in plane rocking. Atau berlawanan atau arahnya sama, dikatakan scissoring. Kemudian ada juga yang twisting, ada juga yang plane wicking. Nah, itu bermacam-macam. Kemudian eh, frekuensi sering dinyatakan sebagai bilang gelombang, yakni jumlah gelombang atau panjang gelombang per sentimeter. Biasanya cakupan daerah untuk FTIR itu adalah 4.000 sampai 600 sampai 4.000 per sentimeter. Itu setara dengan 2,5 sampai 2,5 meter atau lebih rendah. Nah, biasanya kalau untuk FTIR itu serapannya bisa berupa transmitansi atau persen T atau bisa juga dengan absorbansi atau A gitu ya simbolnya. Nah, kalau gambarnya seperti ini, biasanya di sini adalah transmitansi. Kalau terbalik gini ya. Nah, ini bermacam-macam sih. Jadi kalau misalnya ada zona satu itu range bilangan gelombang 3.700 sampai 3.200 itu biasanya bond atau ikatannya itu dia spesifik untuk gugus OH ya. Kalau uh, gugus OH-nya di daerah sini biasanya alkohol, jenis alkohol. Kemudian kalau CH yang alkuna biasanya dia di rentang kurang lebih 3.300. Kalau amina, amida 3.500 sampai 3.300. Nah, dan sebagainya. Ini saya rasa juga sudah pernah diperoleh saat eh, di instrumentasi kimia, tapi nanti kita akan membawa FTIR itu ke ini, ke aplikasi untuk materialnya. Nah, mungkin ini juga saya skip ya. Ini hanya kalau misalnya daerah berapa berarti itu spesifik untuk gugus fungsi apa gitu kan ya. Nah, misalnya ini langsung saja saya ke sini. Ini juga sama. Jadi kalau di daerah 3.600 ya berarti ada OH, 3.400 ada OH. Dan ini tidak perlu dihafal ya. Ini tidak perlu dihafal sekali lagi karena memang dia punya list sendiri yang cukup cukup banyak listnya. Dan kalaupun dalam suatu soal gitu pasti akan diketahui berapa bilangan gelombangnya. Nah, kalau untuk aplikasi, jadi untuk FTIR, karakterisasi material atau material atau bahan dengan FTIR, misal di sini ada zeolit, kemudian zeolit 13X, ada zeolit 4A. Nah, itu nanti munculnya akan seperti ini spektranya. Nah, kemudian ini yang sebenarnya penting ya. Jadi nalar kita akan berjalan di sini karena di sini ilmu dari materialnya itu akan berjalan. Misalnya kita punya suatu material komposit ya untuk katalis. Jadi kalau komposit kemarin pasti ada matriks dan mesti ada filmnya. Oke. Nah, terdiri dari matriks. Matriksnya berupa polimer PVA dengan filler ZNO. Itu ya, ceritanya begitu. Kemudian loading 15% Zn dilakukan untuk membentuk material nanofiber ZNO PVA. ZNO PVA ini merupakan komposit ya. Ada PVA sebagai matriks, ada Zn sebagai filler. Ya. Nah, itu nanti kalian bisa mengidentifikasi sebenarnya. Awalnya kalau PVA itu kan polivinil alkohol. Nah, ini kan strukturnya begini. Harusnya kalian bisa mendesain bagaimana bentuk spektrum dari FTIR tersebut. Kalau misalnya PVA, otomatis di sini ada OH, kemudian ada CO, kemudian ada CC, ada CH. Nah, itu mungkin bisa eh, di, didesain spektrumnya dengan kasar aja dari secara kasar bagaimana. Katakan di sini 3.600. Nih ya.
Kemudian, sebentar saya cari yang kosong. Hmm. Ini bisa dilihat nggak sih? Bisa, Bu. Oke, sebentar. Nah, terus ini gimana itu pennya itu gimana ya? Susah. Sebentar saya pakai yang ini aja. Oke, coba saya karang di sini ya. Tadi ada komposit. Komposit itu dia dari matriks dan filler kan ya. Matriksnya itu adalah PVA, polyvinyl alkohol. Fillernya itu adalah ZNO. Oke, ini kuncinya yang harus kita pegang dulu. Kemudian kita diminta untuk mengkarakterisasi. Nah, itu harus pakai komplit. Ya, biasanya begini. Kalau PVA, kita harus tahu dulu bagaimana strukturnya. Tadi kayaknya kalau nggak salah ginilah ya. Inilah ya. Yang jelas ada OH, ada COH. Ya. Berarti ini katakan ini adalah spektrum FTIR. Persen transmitansi di sini. Persen T. Kemudian di sini bilangan gelombang. Bilangan gelombang. Kalau untuk OH, dia katakanlah di gugus 3.400-an. Ya. Kemudian kalau untuk C single bond O, katakanlah dia di daerah, ini juga nggak hafal ya, ini misalnya saja 1.600. Kemudian ada ada CH mungkin di daerah 1.400-an. Nah, mungkin kurang lebih peaknya akan begini. Mungkin begini ya, secara kasarnya. Nah, ini adalah peak dari PGA. Selanjutnya, kita lihat ini PVA, berarti ini matriks. Kemudian filler, kalau untuk senyawa anorganik, ketika dia dikarakterisasi dengan FTIR, kalau dia senyawa anorganik, ini boleh ini apa? Aku lagi online ini. Oke, maaf ya. Kalau senyawa anorganik, ketika kita karakterisasi dengan FTIR, itu selalu dia akan terdetek di daerah kurang dari 1.000 per sentimeter. Jadi dia akan terdetek di mungkin di daerah 900-an ya. Nah, dia akan terdetek kurang dari 1.000. Jadi mungkin di sini 1.000. Kalau ini untuk PVA, matriks PVA. Kemudian kalau kita menggambarkan filler ZNO katakan, maka di sini lurus karena dia hanya teridentifikasi di daerah 1.000. Nah, begini. Ini untuk ZNO.
atau filler. Nah, seharusnya kalau memang kalian mensintesisnya itu benar, berarti harusnya matriks PVA itu dia ngeblend atau nyampur dengan si ZNO. Maka harusnya akan gini, sorry, maka harusnya akan seperti ini. Warna ungu. Maka mungkin harusnya akan seperti ini. Gini, terus gini, gini. Kemudian di sini juga muncul nih. Nah, di situ harus muncul. Di daerah kurang dari 1.000 itu harus muncul. Kenapa muncul? Karena harapan kita eh, kita akan mensintesis matriks dengan filler yang mana ketika dia disintesis dia harus berhasil. Sehingga di daerah 3.400 dia ada, di daerah 1.600 ada, 1.400 ada, kurang dari 1.000 itu juga ada. Ya, jadi kombinasi antara si matriks dengan ZNO atau filler itu harus tampak. Nah, kurva yang ungu ini adalah kurva PVA plus ZNO atau kita katakan sebagai komposit. Ya, oke. Sampai sini ya. Nah, lebih detail lagi, kalau misalnya kita akan memodifikasi dari konsentrasi atau prosentase ZNO. Kalau misalnya kita mau detail sekali untuk menggambarkan, katakanlah prosentase ZN 25%, 50%, 75%, itu berpengaruh terhadap panjang panjang pendeknya transmitansi. Otomatis ketika nanti dia ditarik ke kurva komposit, di sini juga nanti akan berbeda antara yang konsentrasi 25, 50, 75 gitu. Kemudian eh, sometimes suatu material atau bahan itu dia harus dikalsinasi. Tujuan kalsinasi itu untuk apa? Jadi untuk meningkatkan sifat termalnya. Sifat termalnya semakin baik sehingga ketika dia diaplikasikan dia akan kompatibel begitu. Nah, dikalsinasi itu kan suhunya tinggi ya. Dua, katakanlah awalnya 250, kemudian naik ke 500, naik ke 750, naik ke 1.000. Nah, nah, kalau untuk efek dari kalsinasi itu kan dia bertahap ya dari 250, 500, 750, 1.000. Nah, yang perlu kita pegang konsepnya itu suatu senyawa organik ya. Ketika dia dipanaskan pada suhu yang tinggi, itu CC-nya akan ikatan CC-nya itu akan terputus atau akan hilang, dia menguap. Nah, berarti kemungkinan setelah kalsinasi nanti, ya setelah pemanasan mungkin langsung kalsinasi 1.000 gitu. Setelah kalsinasi mungkin kurvanya akan hanya seperti ini. Bentar. Mungkin kurvanya malah hanya lurus begini.
Lurus, karena di sini senyawa organiknya sudah menguap di suhu 1000. OH itu udah menguap suhu 1000, CH udah putus. Kemudian CO itu udah nggak ada. Ketika dia dikalsinasi suhu 1000, itu yang tertinggal hanya si anorganiknya. Akan sama spektrumnya ketika eh, komposit yang dikalsinasi dibandingkan dengan ZNO murni ya akan sama. Hanya lurus, kemudian dia akan punya lembah atau punya peak ya atau punya puncak di daerah 1000. Itu akan sama, tetapi sifatnya pasti berbeda. Gitu. Sampai sini kira-kira bisa dicerna atau ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Bu izin bertanya Bu. Boleh. Waktu itu saya nge-FTIR. Eh, Hmm. itu harusnya muncul peak C single bond C atau saya lupa C double bond C itu di daerah 1600 hampir 50. Hmm. Cuman saya cek ke tabelnya itu ada di range di 1000, mungkin di 1000, misalkan di tabel itu tertera 1660 itu baru ada peak. Hmm. Tapi saya dapatnya itu di angka 1650 gitu, yang Hmm. mana saya cek Hmm. di tabel-tabel banyak referensi itu nggak ada peak yang menunjukkan gugus fungsi apapun di sana. Nah, Hmm. terus juga saya pernah ngedengar kalau misalkan memang peaknya itu bisa kegeser Bu, antara Hmm. lebih Hmm. kiri atau bisa lebih ke kanan. Nah, itu Hmm. solusinya gimana, Bu? Kalau pergeseran pergeseran atau shifting ya, peak shifting itu itu bisa saja terjadi. Karena kenapa? Sebenarnya yang sebenarnya yang menjadi eh, acuan untuk tabel itu adalah rentang ya. Kalau kebanyakan saya lihat itu rentang jadi. Kalau misalnya terjadi pergeseran pun tidak masalah, itu tetap bisa diklaim sebagai C single bond C, asal kita tahu senyawa aslinya itu apa. Jadi bukan senyawa yang unknown atau senyawa yang unidentified sama sekali. Jadi minimal kita tahu informasi dasar atau informasi awal material ini apa, misalnya biomasa gitu ya. Nah, berarti kalau biomasa ya minimal memang dia ada C single bond atau C double bond begitu. Nah, kalau kalau memang pada kenyataannya terjadi shifting itu nggak masalah sih Augie. Itu cukup normal kalau untuk mengkarakterisasi dengan FTIR gitu. Baik Bu. Tapi juga saya pernah baca kalau misalkan dia misal dia ada kemasukan impurities gitu, atau misal dia Hmm. terdoping sama suatu material. Nah, itu Hmm. saya lihat itu dia dia bisa memang pergeseran peaknya misalkan tadi harusnya 1660 itu bisa agak jauh, mungkin bisa di 1500 atau berapa Hmm. gitu Bu. Hmm. Nah, itu Hmm. kita bisa mengklaim kalau misalkan dia ada ketambahan impurities dan sebagainya, itu apakah memang harus diperlukan karakterisasi lanjutan seperti itu? Hmm. Kalau karakterisasi lanjutan itu biasanya kalau FTIR itu tergantung sih itu materialnya apa. Kalau materialnya sifatnya kristalin, biasanya dia dikombin dengan XRD. Kalaupun untuk melihat impurity itu ya kalau dengan SEM itu kita nggak bisa lihat ada impurity atau enggak. Tapi yang jelas kalau kalau adanya impurity atau apa ya, impurity atau pengotor ya, itu juga bisa sih mempengaruhi dari pergeseran atau ya atau shifting dari peak itu. Sangat mungkin dipengaruhi oleh hal-hal seperti itu. Itu sih Ki. Oke, Kalau baik Bu. uh-uh. Kalau karakterisasi lanjutannya harusnya pasti ada, tapi ya minimal kita mengkarakterisasi lanjutan itu bukan untuk mencari apa sih impurity-nya enggak, tapi lebih menekankan pada tujuan kita mengkarakterisasi lanjutan. Jadi misalnya setelah FTIR ketemu, oh ini kok terjadi pergeseran, bukan berarti kita harus mencari dopingnya itu apa, dopangnya itu apa, enggak. Tapi kita melakukan karakterisasi lanjutan, misal dengan XRD atau dengan XRF. Kalau XRF kalian tahu langsung, oh itu senyawanya apa saja. Tapi tujuannya ya tadi
untuk karakterisasi lanjutan tidak lagi mencari dopannya apa ya, tapi untuk tahu sifat selanjutnya itu seperti apa. Gitu. Mungkin yang lain, yang lain. Nah, ini saya lanjutkan dulu ya. Bentar. Kembali ke slide saja. Kalau untuk yang barusan paham ya, teman-teman ya. Nah, itu sebenarnya case-nya hampir sama. Jadi, banyakkan material itu memang dia adalah modifikasi. Modifikasi itu apa? Jadi, modifikasi itu sudah barang tentu, dia tidak lagi senyawa murninya. Misal begini, satu material komposit disintesis sebagai katalis, kalau aplikasinya itu bebas, sebagai katalis bisa, sebagai superkonduktor bisa, apapun bebas ya. Untuk fuel cell juga bisa. Nah, kompositnya itu dari matriks polimer, ada matriks, kemudian ada filler. Fillernya di sini adalah graphene oxide, membentuk kompositnya PVAGO. Ya, jadi di sini eh, matriksnya adalah PVA begini, kemudian grafennya adalah ya fillernya adalah grafen. Nah, di sini. Nah, kalau seperti ini harus dimunculkan peak karakteristik atau peak khusus hasil dari combine kedua material. Karena kita harus bisa mencari senyawa spesifik atau gugus spesifiknya itu di mana. Kalau di PVA ini kan nggak ada double bond ya, C double bond O. Sementara kalau di graphene oxide itu ada C double bond O-nya. Nah, harapannya ketika dia dikombin atau di blend, berarti ada campuran dari peak PVA dengan campuran dari peak grafen. Minimal C double bond O-nya muncul. Nah, itu bisa kita klaim, oh kalau gitu berarti komposit kita terbentuk karena sudah ada C double bond O-nya. Gitu ya. Kalau dia memang fillernya nggak pakai filler anorganik yang lain. Nah, misalnya begini, yang agak terang saja. Oke, suatu material komposit bersifat optik ZnO-PVA disintesis dari matriks polimer, matriksnya PVA, fillernya Zn tadi, sama yang seperti kita bahas sebelumnya. Kalau PVA murni seperti ini, jadi ini matriksnya. Kemudian, nah PVA ZnO atau komposit yang terbentuk itu seharusnya tipenya sama dengan PVA, hanya saja di daerah sini itu dia ada di daerah kurang dari 1000 itu dia ada peak miliknya ZnO. Nah, ini yang menjadi karakteristik. Oke. Kemudian ada contoh lagi seperti ini. Misal sintesis suatu katalis niobium aluminium oksida untuk proses asetilasi NBO4 dan Al2O3 yang mana Al2O3-nya itu adalah matriksnya sementara NBO4-nya itu adalah filler. Nah, kalau untuk peaknya di sini kalau Al2O3 itu ternyata dia terdeteksi di daerah 1400. Ini dalam bentuk wave number ya. Oke. Kemudian ketika dia dikombin, ini Al2 di sini. Kemudian ketika dia diloadingkan dengan NB, harusnya di sini ada peak sendiri.
Kalau untuk NB itu akan peaknya akan seperti ini. Dari gini, terus gini. Nah, seperti ini. Mungkin NB kayak gini ya. Kemudian kalau NB-nya satu, fraksi satu, kemudian AL-nya itu 0,6, maka yang akan terbentuk seperti ini. NB-nya satu, AL-nya 0,6. Kemudian kalau NB-nya satu, AL-nya satu, fraksinya sama, terbentuknya begini. Di sini adalah peak karakteristik dari AL, di sini peak karakterisasi dari NB. Oke. Kemudian di sini 1 NB 0,3 AL, NB-nya di sini kelihatan, AL-nya di sini. Nah, ini seharusnya kalau memang fraksinya berbeda, itu akan berpengaruh terhadap tinggi rendahnya peak ya, tinggi rendahnya absorbansi. Kalau penelitiannya benar, misal di sini 1 NB dibandingkan dengan 0,6 AL, seharusnya kalau penelitiannya benar, itu NB-nya akan tinggi seperti ini, tapi AL-nya itu tidak terlampau tinggi ya. AL-nya harusnya seperti ini. Jadi eh, perbandingan peak-nya itu perbandingan peak itu kan sebenarnya dia menunjukkan berapa konsentrasi atau berapa kandungan senyawa tersebut ya. Nah, kalau kalau memang satu dibanding 0,6 harusnya di sini NB-nya satu, kemudian di sini lebih rendah. Kenapa? Karena fraksinya lebih rendah dari NB. Ya, harusnya seperti itu. Kemudian ini juga, misal NB-nya satu, kemudian AL-nya 0,3. Ya harusnya NB-nya lebih tinggi, kemudian AL-nya lebih rendah dibandingkan dengan 0,6. Karena sebenarnya absorbansi itu menunjukkan berapa jumlah atau kuantitas dalam satu sampel. Nah, kemudian contoh soalnya begini. Misal kita punya komposit dari PVA dan ZRO. Kemudian di blend atau dicampur menjadi komposit PVA ZRO untuk katalis penguraian. Nah, kalau diminta untuk prediksikan spektrum hasil karakterisasi dengan FTIR, ya nggak usah bingung ya. Berarti kan kita sudah tahu kalau PVA saja itu bagaimana, kalau ZRO saja bagaimana, kalau PVA ZRO-nya kadarnya 2,5% itu bagaimana, kalau ZRO-nya 5% bagaimana, kalau dikalsinasi bagaimana. Nah, kurang lebih akan seperti ini. Saya lihat di sini. Ini persen transmitansi, kemudian di sini bilangan gelombang. Oke. Untuk PVA dulu ya, katakanlah PVA dulu. Di sini mesti ada lembahnya gini, karena ada OH 3.200. Kemudian di sini 1.600, ada 1.400 katakan. Nah, ini untuk poin A, murni PVA. Kemudian ZRO, ini pasti dia terdampaknya di daerah kurang dari 1.000, mesti gini. Ini B, ZRO murni. Kemudian kalau ternyata ZRO-nya itu 2,5 ya, PVA ZRO 2,5. Nah, itu yang harus dijelaskan sekali perbandingan antara 2,5 dengan 5%. Nah, berarti adalah kombinasi dari PVA yang A ini dengan yang B. Maka dia akan seperti ini mungkin ya. Ini, terus gini, gini, sorry ini lebih rendah harusnya. Ini, terus gini, ini. Nah ini ZRO-nya harus nampak, red gitu. Ya. Karena di sini kan ZRO ada. Nah, untuk ZRO 2,5% harus dibedakan dengan yang 5%. Berarti yang 5% nanti harus lebih tegas ya. Maksudnya harus lebih, kurvanya harus lebih
lebih runcing. Ini gini, terus ini ZRO-nya, oh dia akan seperti ini. Kenapa ya? Karena tadi konsentrasinya jauh lebih besar, konsentrasinya lebih besar daripada yang 2,5%. Di sini 5%. Yang ini tadi yang hijau tadi 2,5%. Oke. Kemudian case terakhir, kalau PVA ZRO 5% ini dikalsinasi hingga suhu sampai 700, sudah pasti daerah organik di sini akan menguap semua. Ya. Kalau menguap berarti di sini hilang. Hilang semua. Kemudian ketinggian dari ZRO itu harus sama dengan yang 5%. Nah, ini yang poin E. Begitu. Jadi minimal kita bisa meramalkan ketika kita membuat atau mensintesis suatu material gitu ya, memodifikasi suatu material, minimal kita tahu senyawa pembawanya itu apa, kemudian kita tahu dan bisa memprediksikan, oh ini harusnya peaknya adalah peak gabungan dari dua material. Gitu. Dan ini yang E dengan yang B, ini kan peaknya sama, tapi sudah jelas ini akan sifatnya berbeda. Oleh sebab itu, kenapa harus di-combine dengan karakterisasi yang lain? Yaitu tadi, untuk tahu, oh ternyata kalau ZRO saja akan seperti ini, sementara kalau komposit itu akan seperti ini sifatnya. Mungkin begitu ya. Sampai sini ada yang tanya dulu. Bingung nggak ya? Belum, Bu. Baik. Nah, kalau ini juga case-nya sama ya. Ini case-nya sama. Komposit disintesis dari PVA, kemudian PVA teroksidasi tersebut diblend dengan filler berupa ZNO. Nah, kalau ada kalimat-kalimat misalnya komposit disintesis dari PVA yang mengalami oksidasi. Biasanya kalau di jurnal-jurnal internasional, itu nanti dia bilangnya oxidized. Nah, oxidized PVA. Jadi artinya adalah PVA yang dioksidasi. Artinya apa? Kalau dioksidasi berarti dari OH-nya, gugus OH-nya itu dia akan mengalami perubahan strukturnya. Jadi dari COH itu dia menjadi double bond begini. Nah, ini artinya PVA oxidized. Nah, maka kalau sudah seperti itu, artinya PVA murni akan berbeda strukturnya dengan oxidized PVA tadi. Ya, karena ya kenapa ya? Karena eh, gugus fungsinya sudah berbeda, sehingga otomatis spektrum yang tertampil juga akan berbeda. Biasanya, kenapa dioksidasi dulu? Biasanya sisi aktif dari PVA yang teroksidasi itu lebih baik. Sehingga ketika dicampur dengan senyawa anorganik lain berupa filler, itu dia akan memberikan performa atau kinerja yang lebih oke, yang lebih unggul dibandingkan dengan PVA murni. Biasanya begitu. Dan makanya peneliti-peneliti atau ilmuwan itu banyak melakukan coba-coba begitu ya. Jadi ya banyak sekali jadi topik-topik nih. Nah, kemudian kalau PVA teroksidasi ya berarti spektrumnya nanti akan berubah. Tidak lagi di daerah 3600 itu dia ada peaknya. Kenapa? Karena sudah teroksidasi kan, jadi OH-nya hilang sehingga di daerah 3600 awalnya misalnya begini. Ini katakanlah 1600 ini ya misalnya. Ini PVA murni. 1600 C dan C. Nah, kemudian teroksidasi. Nah, ini teroksidasi artinya OH-nya hilang gugusnya. Tinggal gugus C double bond O. C double bond O kira-kira di daerah 1700. Sehingga di sini lurus, daerah 3600 lurus, kemudian 1700 sini ada peak, 1600 ada peak. Nah, yang ini bisa jadi ini adalah spektrum dari oxidized PVA. Jadi berbeda ya antara kalau kita pakai PVA yang murni dengan pakai PVA yang teroksidasi.
Silahkan saja. Dan biasanya kalau eh, sudah dioksidasi, nah ini yang dioksidasi ini yang akan diblend dengan filler yang ini. Ya. Jadi ini nanti kalau misalnya dia ditambah ZRO ya berarti di sini nanti akan memunculkan suatu peak karakteristik di daerah kurang dari 1000. Jadi begitu. Nah ini sama sih. Ini nggak perlu sih kalau ini bukan karakterisasi ya. Oke mungkin sampai sini ada yang ditanyakan dulu. Jadi lebih bersifat ke penalaran ya, ke, ke penalaran atau ke analisis. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya akhiri dulu. Jadi, kalau ilmu bahan UTS-nya itu biasanya ya tentang menganalisis seperti itu. Jadi tidak yang saklek sebuah teori gitu, tidak, tapi lebih ke penalaran. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin bisa saya akhiri dulu ya. Baik, terima kasih. Baik, Bu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Nah, semoga ilmu kita bermanfaat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.